penyebab hati tetap gelisah meski rajin beribadah. Di samping seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami juga adalah pengajar tasawuf. Di antara jamaahnya, ada seorang santri yang juga memiliki murid yang banyak. Santri itu juga menjadi kiai bagi jamaahnya sendiri. Karena telah memiliki murid, santri ini selalu memakai pakaian yang menunjukkan kesyalihannya, seperti baju putih, serban, dan wewangian tertentu. Suatu saat, muridnya itu mengadu kepada Abu Yazid. "Tuan Guru, saya sudah beribadat 30 tahun lamanya. Saya salat setiap malam dan puasa setiap hari. Tapi anehnya, saya belum mengalami pengalaman ruhani yang Tuan Guru ceritakan. Saya tak pernah saksikan apapun yang Tuan Guru gambarkan." Abu Yazid menjawab, "Sekiranya kau beribadat selama 300 tahun pun, kau takkan mencapai satu butir pun debu mukasyafah dalam hidupmu." Murid itu heran. "Mengapa demikian ya Tuan Guru?" "Karena kau tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu. "Bisakah kau obati aku agar hijab itu tersingkap?" pinta sang murid. "Bisa, tapi engkau takkan mampu melakukannya," ucap Abu Yazid. "Tentu saja akan aku lakukan," sanggah murid itu. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Yazid. "Sekarang tinggalkan pakaianmu sebagai gantinya. Pakailah baju yang lusuh, sobek dan compang-camping. Gantungkan di lehermu kantung berisi kacang. Pergilah kau ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka, 'Hai anak-anak, barang siapa di antara kalian yang mau menampar aku satu kali, aku beri satu kantung kacang. Lalu datangilah tempat di mana jamaah kamu sering mengagumimu. Katakan juga pada mereka, Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah.'" Kata murid itu terkejut. Abu Yazid berkata, jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh orang kafir, ia berubah menjadi mukmin. Tapi kalau kalimat itu diucapkan oleh seorang sepertimu, kau berubah dari mukmin menjadi kafir. Abu Yazid menjawab, "Karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu. Ketika kau katakan, Tuhan Maha Suci, seakan-akan kau mensucikan Tuhan, padahal kau menonjolkan kesucian dirimu." Kalau begitu, murid itu kembali meminta, "Berilah saya nasihat lain." Abu Yazid menjawab, "Bukankah aku sudah bilang kau takkan mampu melakukannya?" Cerita ini mengandung pelajaran yang amat berharga. Abu Yazid mengajarkan bahwa orang yang sering beribadat mudah terkena penyakit ujub dan takabur. "Hati-hatilah kalian dengan ujub," pesan iblis. Dahulu, iblis beribadat ribuan tahun kepada Allah, tetapi karena takaburnya terhadap Adam, Tuhan menjatuhkan iblis ke derajat yang serendah-rendahnya. Takabur dapat terjadi karena amal atau kedudukan kita. Kita sering merasa menjadi orang yang penting dan mulia. Abu Yazid menyuruh kita menjadi orang hina agar ego dan keinginan kita untuk menonjol dan dihormati segera hancur. Yang tersisa adalah perasaan tawadhu dan kerendah hatian. Hanya dengan itu, kita bisa mencapai kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka mengaji juga dapat jatuh kepada ujub. Mereka merasa telah memiliki ilmu yang banyak. Suatu hari seseorang datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, aku rasa aku telah banyak mengetahui syariat Islam. Apakah ada hal lain yang dapat kupegang teguh?" Nabi menjawab, "Katakanlah, Tuhanku Allah, kemudian beristiqamahlah kamu." Ujub seringkali terjadi di kalangan orang yang banyak beribadat. Orang sering merasa ibadat yang ia lakukan sudah lebih dari cukup, sehingga ia menuntut Tuhan agar membayar pahala amal yang ia lakukan. Ia menganggap ibadat sebagai investasi. Orang yang gemar beribadat cenderung jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadah dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakat. Orang itu akan amat tersinggung bila tidak diberikan tempat yang memadai statusnya. Sebagai seorang ahli ibadah dan ahli zikir, ia ingin disambut dalam setiap majelis dan diberi tempat duduk yang paling utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada yang menetap di hati dan membawa kita lebih dekat padanya. Jangan lupa bagikan jika kisah ini menyentuhmu.